Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini atau pertemuan 12, kita akan membahas mengenai notasi matematika dalam LaTeX. Untuk gambaran umumnya, LaTeX itu ada seperti yang kita tahu, kalau LaTeX itu ada sistem penyusunan dokumen yang digunakan untuk membuat teks dan rumus matematika dengan perintah khusus. Jadi dia itu berbeda dengan Microsoft Word yang menampilkan apa yang diketik langsung. Yaitu LaTeX itu harus menggunakan penulisan kode atau perintah-perintah khusus sebelum mulai membuat atau menulis kalimat. Nah, jadi di pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan cara menulis notasi matematika dasar dengan rumus matematika menggunakan LaTeX, lalu cara menggabungkan teks dan rumus dalam satu dokumen secara efektif. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian tuh dapat menulis matematika dalam paragraf, mengubah jenis font dalam matematika, menulis fungsi matematika dalam LaTeX, mengetahui simbol-simbol matematika dalam LaTeX, dan juga mengetahui penulisan akar, array, pecahan, vektor, integral, limit dalam LaTeX. Langsung untuk materi praktikumnya, di sini yang pertama ada penulisan matematika dalam paragraf. Untuk menyisipkan notasi matematika dalam paragraf itu dapat digunakan perintah sebagai berikut. Jadi bisa pakai slash begin, math, lalu n-nya juga math, atau kayak gini pakai $. Nah, pakai slash choose dolar juga. Biasanya emang matematika ini dalam usaha matematika ini pakai $, ya. Bisa pakai gini juga, pakai begin math. Nah, yang selanjutnya ada paragraf khusus matematika. Jadi untuk nulisin satu notasi matematika yang cukup panjang, kita tuh dapat memilih menggunakan kode untuk membuat suatu paragraf baru dalam bentuk matematika. Jadi bentuknya pakai begin display math gitu. Pakai n juga, n-nya display math juga ya. Jadi kalau mau buat paragraf biasa itu yang nggak panjang-panjang banget deh, itu pakai begin math bisa. Tapi kalau mau yang panjang paragrafnya itu pakai yang display math. Nah, untuk menuliskan font matematika dalam bentuk superscript atau subscript itu digunakan aturan sebagai berikut. Untuk superscript atau pangkat yang biasanya kita tahu itu pangkat, itu dia pakai slash sp kurawal. Nah, ini diisi angkanya mau pangkat berapa. Terus untuk subscript atau yang di bawah itu dia atau kayak underscore gitu deh, itu dia penulisannya itu pakai slash sb, terus kurawal diisi angka berapa itu. Jadi contoh penerapannya ada kayak gini, kita pakai begin display math, lalu kita pakai x sama dengan a subscript 3 itu yang di bawah nih, jadinya dia nanti kayak gini, lalu pangkat 5 atau superscript 5, nah ini kan 5 nya di atasnya, lalu plus, langsung aja tulis aja plus, nah terus slash sb 1 slash sp 2 gitu. Jadi nanti dapat outputnya kayak gini. Lalu untuk font matematika itu ada banyak. Yang diantaranya itu ada MathRM, itu dia untuk mengubah teks di dalamnya menjadi font Roman dalam mode matematika. Terus MathSF itu mengubah teks di dalamnya itu jadi font sans serif dalam mode matematika. Lalu Math8 itu mengubah teks di dalamnya jadi font italic dalam mode matematika. MathBF itu mengubah teks di dalamnya menjadi font tebal atau bold dalam matematika. Dan ada Sesmatical itu untuk mengubah fontnya jadi kaligrafi dalam mode matematika. Nah, titik-titik di atas ini diisi sama notasi matematika yang akan kalian buat. Terus ada tanda kurung dalam LaTeX. Jadi penulisan tanda kurung dalam notasi matematika ini tidak bisa menggunakan tanda kurung biasa. Jadi delimiter LaTeX itu adalah pembatas yang berfungsi sebagai tanda kurung dan hanya dapat digunakan dalam mode matematika. Contoh perintah left delimiter dan right delimiter itu dapat digunakan untuk menyusun pembatas berukuran dinamis. Nah, perintah ini harus digunakan secara bersama-sama. Contohnya tuh kayak gini. Kalau buka kurung biasa itu bisa aja langsung pakai buka kurung biasa, tutup kurung biasa juga. Tapi kalau untuk kurawal itu dia pakai slash kurawal, terus kalau tutup kurawal juga slash tutup kurawal. Kalau untuk siku-siku dia biasa
Nah di sini juga kalau yang kursnya juga biasa, kalau ini dia perlu pakai slash gitu sih. Nah ini untuk black slashnya pakai teks black slash gitu. Nah ini juga kalau untuk apa sih, kayak agak sudut gitu ya, pokoknya bisa dilihat aja di sini kodenya, contoh delimiternya. Lalu untuk penulisan fungsi matematika dalam LaTeX itu tuh ada beberapa fungsi matematika yang memiliki perintah khusus yang dapat dituliskan dalam dokumen LaTeX. Contohnya kayak sinus, kosinus, dan lain-lain. Nah itu kita bisa pakai kode ini. Nah ini untuk buat sin, cos, tan. Tinggal slash apa gitu. Tergantung kalian mau pakai apa. Ini bisa dia juga contohnya. Nanti modulnya bakal di-upload di Drive kalau kalian mau nyoba-nyoba. Lalu untuk simbol matematika dalam LaTeX sendiri itu ada beberapa cara penulisannya. Nah ini ada gabungan, ada irisan, terus ada banyak, dan di sini kalian bisa ikutin aja contohnya ini. Lalu ada simbol dengan limit, ada sigma, ada integral, dan lain-lain. Lalu ada simbol tanda panahnya, ini bisa dilihat. Lalu untuk simbol lain-lainnya kayak dots juga ada. Jadi kalau misal kita kan mau buat soal tuh kan kayak ada titik-titiknya. Nah ini kita bisa pakai ini slash L dots atau C dots, ini bebas. Lalu untuk penulisan akar dalam LaTeX itu formatnya kita pakai slash sqrt, lalu tutup kurung siku, pangkat. Nah itu bilangan yang akan diakar gitu. Contoh penggunanya tuh kayak gini. Jadi begin displayMat slash sqrt. Nah ini kan pangkatnya itu kita mau pangkat 2. Nah apa yang mau dipangkatin, bilangan apa yang dalam akar itu, maksudnya apa yang mau diakarin gitu. Jadi di sini kita buatnya express Y. Jadi outputnya bakal dapet itu akar 2 dari express Y. Ini kalau misalnya kita mau buat akar 5, ya berarti 2-nya itu ganti aja 5. Lalu untuk penulisan array dalam LaTeX, array itu digunakan untuk membuat tabel dalam mode matematika. Dia tuh mirip dengan lingkaran tabular, tapi khusus untuk ekspresi matematika. Nah cara penulisannya itu kayak gini, slash ini siku, ini kan untuk arraynya ya kan array itu di dalam kurung siku nih, jadi pakai slash siku, lalu begin array. Nah ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, ada elemen 11, elemen 12, elemen 13, elemen 21, dan seterusnya. Nah kolom 1, kolom 2 itu untuk menentukan perataan kolom. Dia bisa berupa 1 itu rata kiri atau left, lalu C itu rata tengah atau center, dan R itu rata kanan atau right. Untuk ini kita bisa ganti pakai L atau C gitu, atau R. Nah untuk elemen dipisahkan dengan dan, itu tuh menunjukkan batas antar kolom, jadi itu ada space-nya, ada spasinya gitu. Terus setiap baris diakhiri dengan slash, itu untuk perpindahan barisnya, jadi kayak baris baru gitu, nggak jadi satu baris. Kalau nggak ada ini atau ini yang dihapus, dia nanti jadinya satu baris, nggak jadi 3 baris ini. Terus dia juga dapat digunakan untuk membuat tabel numerik, vektor, atau matriks. Langsung ke langkah praktikum. Oke, jadi kalian bisa langsung buka Overleaf, lalu buat new project dan blank project. Projectnya ini kita bisa kalau di modulnya itu kita buat namanya prac 13 SO. Nah yang pertama itu sebentar ya. Ini di bagian section introduction
kita buat ini section pertama itu kita buat array dulu. Jadi saya ganti array. Nah, kita ikut codingan yang dari modul ya. Jadi kalau buat array itu tadi kan kita bisa pakai slash left slash. Nah, ini kita buat kurungnya dulu. Habis itu kita pakai pakai begin array. Nah, ini kita buat karena kita mau buat rata kanannya itu. Ini kita bisa isi 32 lalu 64 lalu min 87. Nah, ini kita bisa min 21 45 sama 11. Kenapa ya? Biar nggak error, jangan lupa pakai begin display math. Nah, ini kalau udah bisa di compile aja. Nah, jadinya kayak gini. Kalau udah, kita lanjut untuk menulis akar dalam latex. Kita bisa buat section baru. Kita namain akar. Oke, jadi kan ini contoh di modulnya itu dia pakai begin center langsung $, gitu kan, nggak pakai begin display math. Nah, karena kan tadi kan udah jelasin ya, ada 2 cara untuk menulis notasi matematika itu, pakai begin display math, kalau nggak pakai $. Nah, yang contoh yang pertama array itu dia pakai begin display math. Yang kedua ini kita bisa langsung pakai $. Kita langsung buat aja begin center biar posisinya dia di tengah. Terus dulu. Nah, kalau udah kita pakai $/sqrt karena kita mau ngebuat akar. Nah, ini kita isi buat pangkatnya dulu ya. Kita buat pangkatnya 2. Terus akarnya itu 2. X plus 1. Nah, kita pakai dots. Kalau udah, kita coba di compare. Nah, jadi kan ini akar. Nah, di sini itu 2 pangkat X. Pangkatnya kan bisa langsung gini aja. Atau bisa pakai SP itu tadi, SP. Tapi ini kita pakai langsung gini aja gitu. Lebih gampang. Nah, akar 2. Nah, ini dotsnya untuk kayak gini. Kalau udah, kita bisa lanjut ke penulisan pecahan dalam latex. Kita buat section baru. Section pecahan.
Nah, ini kita juga bisa langsung aja begin center, kita pakai dolar slash frag. Nah, karena ini membuat pecahnya, jadi kita pakai slash frag. Ini untuk yang pembilangnya itu kita pakai X pangkat 2 ditambah 3X min 2. Untuk penyebutnya itu kita pakai X. Nah, ini kan ada previewnya nih, kita compile aja. Nah, dan jadi lanjut ke praktikum selanjutnya, kita buat vektor dalam latex. Buat lagi section baru, vektor. Kita pakai begin center juga. Nah, ini kita pakai dolar slash vec untuk AB 2 slash vec CD Nah, ini kita coba run dulu. Nah, ini dapat vektor AB, CD. Nah, kalau mau buat line baru, pakai ini slash slash. Lalu habis itu kita ketik lagi buat vektor V1 sama dengan 2 min 1 0 3. Nah, jadi kalau mau nulis teks di antara rumus matematika atau notasi matematika, itu tuh nulisnya harus di luar dolar ya. Jadi biar nggak error gitu. Jadi kan contohnya cuma pakai koma aja, jadi komanya ini harus di luar dolar. Jadi bisa gini, V2 sama dengan 1, 2, 5, min 1. Nah, ini lagi suspek V3 sama dengan 7 min 1 5 8. Kalau udah, kita bisa recompile. Nah, kita terbentuk ini kan. Dan jadi lanjut ke integral dalam latex. Buat section baru, section integral kita yang pertama buat bagian center biar di tengah. Habis itu kayak biasa dolar. Nah, kalau mau integral itu kodenya itu pakai slash in. Terus integral yang bawahnya itu kan kita pakai atau subscriptnya itu ini Kurawal ya, diisi Kurawal 2 itu untuk subscriptnya. Nah, kalau untuk superscriptnya itu pakai pangkat, lalu Kurawal 4. Nah, buat isinya itu ada min X
pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 8. Tutup. Dx. Oke. Kalau udah kita bisa compile. Nah, integral berhasil. Lanjut ke limit. Kita buat section limit. Bagi center lagi. Lalu kita buat pakai flash lim, lalu slash lagi limits. Limit dari ini kurawal itu x 2 slash 2 so ini kita tutup. Jadi x mendekati 2x plus a min 1. Ini kita bisa langsung aja compile. Nah, udah ini dia. Jadi di sini ada terbentuk limit x mendekati 2x plus a min 1. Oke. Udah habis. Jadi untuk materi pertemuan kali ini cukup ini aja. Jadi kalian tuh diharapkan jadi udah bisa ngebuat array, akar, pecahan, vektor, integral, limit di dalam bentuk latex itu. Jadi udah sih, sekian aja pertemuan kita pada minggu ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.